Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas pandangan Michael Saylor soal Bitcoin. Kita udah kumpulin nih kutipan-kutipan penting dari wawancara panjang sama dia. Iya, dia kan salah satu suara yang paling vokal ya di dunia Bitcoin. Betul. Dan tujuan kita hari ini bukan sekedar nebak-nebak harga Bitcoin mau kemana, tapi beneran coba ngerti kenapa sih Saylor ini bisa siyakin itu. Hmm, Dan kuncinya, nanti kita lihat, ternyata ada di cara dia mendefinisikan Bitcoin itu sendiri. Menarik nih. Oke, kita mulai bedah ya. Satu hal yang langsung ditekankan sama Saylor, ya ampun, dia bilang, buat ngerti Bitcoin itu butuh waktu, nggak main-main. Dia nyebut 10 jam, 100 jam, bahkan 1000 jam belajar. wah, serius juga ya. Iya, jadi ini bukan topik yang bisa dipahami sambil lalu aja, atau cuma baca judul berita gitu. Dia bahkan bilang, dia belum pernah ketemu orang yang belum invest 100 jam tapi bisa debat cerdas soal Bitcoin. Oke. Tantangan nih buat kita semua. Nah, makanya ini undangan buat Anda juga yang dengerin. Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja sih intisari pemikiran Saylor yang bisa kita petik. Poin paling dasar dari Saylor yang jadi fondasi argumen dia, itu soal milih kata. Gimana Anda ngasih label ke Bitcoin, itu bakal nentuin arah diskusi selanjutnya. Oh gitu. Contohnya gimana tuh? Ya, Anda mau nyebutnya mata uang digital, atau emas digital, atau mungkin properti digital, atau modal digital, energi digital, atau ya udah aset digital aja. Banyak juga ya pilihannya. Nah, pilihan label ini ternyata konsekuensinya gede banget. Iya persis. Ini krusial banget soalnya kata yang kita pilih itu langsung micu asosiasi di kepala kita kan. Ada bias bawah sadar gitu. Bener. Dengar mata uang, wah orang langsung mikir ini mau nyayengin dolar nih, atau rupiah. Reaksinya bisa jadi negatif duluan karena implikasi politik atau ekonominya. Betul, tapi kalau denger properti mungkin reaksinya lebih netral ya, atau malah positif karena orang udah familiar sama konsep tanah, bangunan gitu. Iya kan? Nah, sayangnya, sering banget reaksi ini muncul tanpa pemahaman yang dalam soal apa sih arti label itu di konteks Bitcoin. Diskusinya bisa macet sebelum mulai. Kacau kalau gitu ya. Saylor ngasih contoh bagus nih. Misal kata peer-to-peer di white paper Bitcoin. Artinya apa sih? Apa transaksi antara saya sama Anda beli kopi? Bisa jadi. Atau jangan-jangan yang dimaksud Satoshi itu transaksi antar raksasa? Kayak bank sentral ke bank sentral lain, atau antar perusahaan teknologi gede. Wah, beda banget interpretasinya kalau gitu. Nah, kalau interpretasinya beda, kesimpulan soal tujuan awal Bitcoin dan sukses apa enggaknya sampai sekarang ya jadi beda juga. Oke, masuk akal. Contoh lain, kata cash, uang tunai. Buat kita kan cash ya uang receh, uang kertas buat beli-beli harian. Kalau definisinya cuma ini, Bitcoin ya bisa dianggap gagal. Kan belum praktis buat miliaran transaksi kopi, terus harganya naik turun. Iya juga sih. Tapi seller nantang. Gimana kalau cash itu artinya kayak miliaran dolar emas yang dikirim Spanyol ke Eropa abad 16? Itu kan cash juga, tapi skala raksasa. Oh, jadi cash dalam arti aset pembawa nilai gitu ya, bukan cuma buat transaksi receh. Nah, kalau electronic cash system itu didesain buat mindahin nilai segede itu antar institusi besar, perspektifnya jadi lain banget kan? Ini penting buat Anda ingat nih, definisi awal itu bisa mengubah cerita. Oke, paham. Jadi definisi itu kunci banget ya. Banget. Nah, berangkat dari sini, Saylor ngasih kerangka pikir nih. Dia sebut the good, the bad, and the ugly buat model-model atau cara pandang soal Bitcoin. Wah, kayak judul film ya, The Good, The Bad, The Ugly. Gimana tuh maksudnya? Ini cara dia ngelompokin narasi mana yang menurut dia efektif, mana yang malah bikin masalah. Oke, menarik. Mulai dari mana nih? The Ugly dulu? Boleh. Yang jelek atau ugly menurut Saylor itu kalau kita ngebangun narasi Bitcoin sebagai mata uang digital yang nyaingin mata uang negara. Kenapa jelek? Kan banyak yang ngomong gitu. Nah, itu dia masalahnya. Narasi ini otomatis bikin kita musuhan sama banyak pihak kuat. Politisi. Wah, mereka lihat ini ancaman kedaulatan moneter negara. Iya juga ya. Bank sentral, ekonom klasik, mereka khawatir hilang kontrol atas suplai uang, stabilitas harga. Terus perusahaan gede, akuntan mereka, pusing 7 keliling kalau harus ganti sistem akuntansi dari basis dolar atau euro. Ribet banget, Jadi nyari gara-gara gitu ya, kalau pakai narasi itu. bisa dibilang gitu. Makanya kata Saylor, kalau mau ngomongin mata uang digital buat sistem sekarang,
Ya stablecoin kayak Tether atau USDC itu lebih pas. Oke, make sense. Terus yang bad atau buruk? Yang buruk itu narasi Bitcoin sebagai emas digital. Loh, bukannya ini populer banget ya? Banyak yang suka analogi ini. Populer sih iya, tapi argumen seller ini pragmatis banget. Menurut dia, kebanyakan investor tajir dan institusi gede di dunia itu nggak beneran naruh duit banyak di emas fisik. Oh iya, kenapa gitu? Dia sering nanya, coba sebutin 1 miliarder yang jadi kaya raya gara-gara investasi emas. Susah kan nyarinya? Iya juga ya. Palingan kolektor atau buat jaga nilai aja, bukan buat jadi kaya raya dari emas. Nah, itu dia. Jadi, meskipun secara teknis Bitcoin mungkin lebih oke dari emas di beberapa hal, kalau target audiens kita investor gede emang nggak gitu minat sama emas, ya ngomong Bitcoin itu emas yang lebih baik, jadi kurang nendang buat mereka. Oke. Jadi bukan soal teknisnya, tapi soal target pasarnya ya. Betul. Akhirnya, yang baik atau good menurut Saylor ngebahas Bitcoin sebagai properti digital. Properti digital, kayak tanah atau rumah gitu. Dan gampang diterima investor, terutama yang duitnya banyak. Bener juga. Orang udah ngerti konsep beli tanah, beli apartemen. Analogi favorit Saylor, beli Bitcoin itu kayak beli sebidang tanah atau bangunan di pusat kota metropolitan, tapi di dunia maya, cyberspace. Wah, keren juga analoginya, gampang dibayangin. Dan framing ini juga cenderung ngurangin ketakutan soal asetnya disita pemerintah. Beda sama emas yang ada sejarah kelamnya kan? Kayak kasus EO 6102 di Amerika dulu. Oh iya, yang emas dilarang dimiliki swasta itu ya? Betul, orang kan jarang khawatir gedung pencakar langitnya tiba-tiba disita gitu aja. Jadi lebih aman secara psikologis. Oke, menarik banget ini framework good, bad, ugly-nya. Jadi fokus ke properti digital ya? Iya, itu yang dianggap paling efektif. Nah, kita dalamin lagi yuk soal kritik dia ke emas. Tadi kan disebut uang mati atau dead money. Maksudnya apa sih? Nah, ini dia. Ada dua kelemahan utama emas menurut Saylor. Cacat dalam ruang, space, dan cacat dalam waktu, time. Cacat ruang, cacat waktu. Gimana tuh? Cacat ruang itu maksudnya emas nggak praktis banget buat disimpan aman, kustodi, sama ditransaksiin rutin dalam skala gede antar banyak pihak. Oh iya, bayangin ngirim emas batangan miliaran dolar antar benua tiap hari. Repot banget pasti logistiknya. Nah, itu dia. Akibatnya, emas cenderung disimpan terpusat di beberapa brankas gede aja. Justru ini bikin rentan dibekuin atau disita. Kayak kasus cadangan emas Rusia kemarin kan? Bener juga. Terus, cacat waktu. Cacat waktu itu soal inflasi suplai alaminya emas. Kan terus ditambang tuh. Rata-rata suplai nambah sekitar 2% setahun. 2% kayaknya kecil. Kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasi puluhan tahun, efeknya gede loh. Nilai emas itu secara inherent turun separuh tiap sekitar 30-35 tahun gara-gara inflasi suplai ini. Wah, Dalam 100 tahun daya belinya bisa hilang hampir 90%. Kita sering ngeluh inflasi rupiah atau dolar, ternyata emas juga punya masalah inflasi sendiri, meskipun lebih lambat. wow, baru kepikiran sejauh itu soal inflasi emas. Saylor malah ngasih contoh historis ya. Iya, dia nyebut hiperinflasi emas di Kekaisaran Romawi pas Julius Caesar bawa pulang banyak emas dari Gaul. Jadi emas pun bisa bikin inflasi parah. Oke. Terus gimana Bitcoin dibandingin sama ini? Katanya Bitcoin memperbaiki emas. Nah, disitulah argumen Saylor. Bitcoin kata dia ngefix dua cacat emas ini. Secara ruang, Bitcoin itu memungkinkan settlement peer-to-peer yang cepat, murah, desentralisasi, buat nilai gede sekalipun antar ribuan pihak di seluruh dunia 24/7. Nggak ada batasan fisik kayak emas. Oke, unggul di settlement ya. Terus secara waktu. Secara waktu, suplai Bitcoin kan udah diatur kodenya, transparan. Inflasinya terus turun dan bakal jadi 0% nanti pas 21 juta koin udah ditambang semua. Kontras banget sama emas yang inflasinya 2% terus jalan ya. Banget. Makanya dari sudut pandang Saylor, bank sentral yang masih numpuk emas itu sama aja kayak investasi di teknologi moneter yang udah ketinggalan zaman, buang-buang waktu katanya. Oke, jelas ya kenapa emas dianggap buruk. Sekarang balik lagi, kenapa framing mata uang digital itu jelek? Penting nih, ini bukan berarti Bitcoin nggak bisa dipakai transaksi kan? Betul, bukan itu intinya. Tapi kalau kita ngebangun cerita bahwa Bitcoin itu pengganti dolar atau euro, itu strategi yang pasti kalah
kata Saylor. Kenapa? Ya karena langsung nantang institusi-institusi raksasa. Pemerintah, bank sentral, bank komersial. Ngapain cari musuh sebanyak itu? Jadi ini soal strategi narasi lagi ya, pilih medan perang yang lebih menguntungkan. Persis, Saylor sering ingetin, kita mesti bedain 3 fungsi utama uang. Alat tukar buat beli barang, unit hitung buat nentuin harga, sama penyimpan nilai buat jaga kekayaan. Oke, 3 fungsi ya. Nah, di banyak negara, fungsi-fungsi ini nggak harus dipegang satu aset aja. Contoh gampangnya Argentina. Orang mungkin transaksi harian pakai peso, tapi kalau ngitung harga rumah pakai dolar, terus nyimpan kekayaan jangka panjangnya di properti atau aset lain. Oh iya, bisa dipisah-pisah gitu ya fungsinya. Nah, menurut Saylor, kekuatan terbesar dan paling unik Bitcoin itu ya di perannya sebagai penyimpan nilai yang superior secara teknologi. Jadi fokus aja di situ, nggak usah ngotot jadi segalanya. Oke, fokus di kekuatan utama sebagai penyimpan nilai. Masuk akal. Nah, jadi kita sampai nih ke narasi favoritnya Saylor, properti digital. Iya. Analogi beli properti di kota digital terbesar ini emang lebih gampang dicerna ya kayaknya. Apalagi buat investor institusi yang biasa main properti beneran. Jauh lebih intuitif pastinya. Daripada mikirin konsep mata uang global baru yang abstrak atau cuma emas versi 2.0 yang ternyata pasarnya nggak segede itu. Nah, dari properti digital ini, dia ngembangin lagi ke konsep utamanya. Bitcoin sebagai modal digital atau digital capital. Modal digital, apa bedanya sama properti digital? Ini lebih dari sekedar properti pasif kayak tanah. Disebut modal karena Bitcoin punya sifat-sifat unik. Liquid banget, gampang dijual beli, bisa dipecah kecil banget sampai Satoshi, bisa dipindahin global murah banget, dan ini poin kuncinya, bisa jadi aset produktif di neraca perusahaan. Aset produktif di neraca, maksudnya gimana tuh? Ini jawaban Saylor buat masalah yang dia sebut debt treasury. Tahu kan, perusahaan suka nyimpen banyak kas atau aset setara kas kayak surat utang pemerintah jangka pendek, T-bills. Ya, buat jaga-jaga atau nunggu investasi kan? Nah, masalahnya, imbal hasil aset-aset ini seringkali negatif kalau udah dikurangin inflasi dan pajak. Kas yang nganggur ini sebenarnya ngerugiin pemegang saham, nilainya kegerus waktu. Bener juga. Dead money lagi ya istilahnya. Persis. Nah, Bitcoin sebagai modal digital, ini jadi alternatifnya. Tunggu. Ini bagian yang sering bikin orang garu-garu kepala nih. Kenapa perusahaan waras mau naruh aset yang terkenal volatil banget kayak Bitcoin di neracanya sebagai modal? Mukanya itu bahaya banget. Pertanyaan bagus banget. Dan ini inti dari strategi korporasi ala Saylor. Argumennya gini, bandingin resiko sama potensi hasilnya. Oke, gimana bandinginnya? Aset treasury tradisional kayak kas atau T-bills itu emang aman nilai nominalnya. Tapi hasilnya seringkali jauh di bawah biaya modal cost of capital perusahaan. Biaya modal itu kayak return minimum yang diharapkan investor gitu ya? Iya, betul. Misalnya perusahaan butuh return 10% buat nyenengin investor. Tapi T-bills cuma ngasih 4% sebelum pajak dan inflasi. Berarti kan nyimpen kas di T-bills itu sebenarnya ngancurin nilai. Oke, paham. Terus Bitcoin. Nah, Bitcoin meskipun naik turunnya gila-gilaan jangka pendek, secara historis return jangka panjangnya tinggi banget. Saylor sering nyebut rata-rata tahunan di atas 40-50%, jauh ngalahin indeks saham kayak S&P 500. Gede banget itu returnnya. Ya, jadi bagi Saylor, volatilitas itu ya harga yang harus dibayar buat potensi kenaikan nilai yang super tinggi itu. Ini pertaruhan bahwa dalam jangka panjang, Bitcoin bakal jadi aset modal yang nilainya tumbuh, bukan nyusut kayak kas. Jadi, berani ambil resiko volatilitas demi potensi return jangka panjang yang jauh lebih besar ya? Kurang lebih gitu logikanya. Ini jadi makin relevan kalau kita lihat kondisi makroekonomi yang sering diomongin Saylor kan. Utang global numpuk gila-gilaan, katanya 315 triliun dolar. Jauh di atas PDB global 110 triliun dolar. Wah, ngeri juga angkanya. Terus, nilai mata uang fiat kayak dolar kan cenderung turun terus jangka panjang. Contoh klasiknya dolar AS hilang 99% lebih daya belinya dalam 100 tahun. Nah, kenapa ini penting buat Anda pahami? Ini soal gimana caranya jaga nilai aset atau kekayaan Anda di tengah kondisi kayak gini. Bitcoin, kata Saylor, nawarin solusi teknologi buat masalah moneter ini. Dan MicroStrategy perusahaannya dia jadi kayak laboratorium hidup buat teori ini. Strategi mereka beneran agresif banget. Gimana strateginya? Pertama, mereka pakai kas internal perusahaan. Kedua, mereka nerbitin utang, terutama obligasi konversi.
Obligasi konversi itu apa lagi? Itu kayak surat utang, tapi yang megang punya pilihan buat nuker utangnya jadi saham MicroStrategy nanti, biasanya kalau harga sahamnya naik. Ini cara pinter dapat modal dengan bunga relatif rendah. Oh, oke. Jadi ngutang buat beli Bitcoin. Terus apa lagi? Ketiga, mereka bahkan nerbitin saham baru, jadi nambah jumlah saham beredar buat dapat duit segar. Wah, semua cara dipakai ya. Tujuannya satu, beli Bitcoin. Betul, beli Bitcoin sebanyak mungkin. Hasilnya gimana? Berhasil nggak strategi gila ini? Hasilnya cukup spektakuler sih. Nilai perusahaan MicroStrategy loncat dari sekitar 600 juta dolar sebelum mulai beli Bitcoin jadi puluhan miliar dolar. Pernah sampai sekitar 25 miliar dolar. Gila, puluhan kali lipat itu. Harga sahamnya. Harga sahamnya. MTSTR juga melesat. Seringkali naiknya malah ngalahin kenaikan harga Bitcoin itu sendiri dan jauh di atas indeks pasar saham. Wow. Nah, Saylor ngejual cerita ini sebagai studi kasus buat ribuan perusahaan lain, terutama yang dia sebut perusahaan zombie. Perusahaan zombie maksudnya? Perusahaan yang tumbuhnya lambat, untungnya gitu-gitu aja, tapi punya banyak kas nganggur. Banyak nih di indeks Russell 2000 Amerika atau di pasar Jepang katanya. Oke, jadi pesannya buat mereka daripada kasnya mati mending? Mending dipakai beli Bitcoin. Logikanya, perusahaan itu kan sebenarnya kayak nyetak mata uang sendiri, yaitu saham atau utangnya. Nah, tukar mata uang perusahaan itu dengan aset digital langka yang potensinya naik gila-gilaan, Bitcoin. Logika yang berani ya. Dia bahkan ngeluarin ide buat negara juga kan? Iya, ini lebih radikal lagi. Terutama buat negara yang bisa nyetak duit sendiri kayak Turki atau mungkin Jepang. Gimana idenya? Teorinya, negara-negara ini bisa aja nyetak mata uang nasional mereka atau nerbitin obligasi negara, terus duitnya dipakai beli Bitcoin dalam jumlah gede. Tujuannya? Buat nguatin neraca negara sama ngelindungin kekayaan nasional dari resiko mata uang fiatnya anjlok nilainya. Wah, tapi dia ngaku ini susah secara politik kan? Iya, dia sadar banget ini langkah yang politiknya rumit banget sekarang. Tapi secara ekonomi, dia lihat potensinya ada. Ini beda ya sama El Salvador, mereka kan nggak bisa nyetak duit sendiri, pakainya dolar. Oke. Nah, terus gimana pandangan Saylor ke depan? Visi jangka panjangnya gimana? Secara umum, dia optimis banget. Dia percaya Bitcoin itu masih sangat undervalued, nilainya masih kerendahan banget kalau kita lihat pakai kacamata modal digital global. Seberapa undervalued? Ada angkanya? Dia pernah ngitung potensinya bisa 100-400 kali lipat dari valuasi pas dia ngomong itu. Angka yang, ya fantastis banget lah. Wow. Oke. Terus buat MicroStrategy sendiri, gimana? Bakal jual nggak nanti? Strateginya nggak berubah, kumpulin terus Bitcoin kapanpun ada kesempatan dan dana. Dia pakai analogi pengembang properti di Manhattan. Gimana tuh analoginya? Selama mereka bisa dapat duit atau ada properti bagus yang bisa dibeli, ya mereka bakal terus beli atau bangun lebih tinggi. Nggak ada rencana berhenti atau jual. Akumulasi terus. Oke, jadi hodl garis keras ya perusahaannya. Selain itu, dia lihat adopsi bakal gimana? Dia prediksi bakal ada gelombang adopsi yang lebih luas. Pertama, makin banyak perusahaan bakal naruh Bitcoin di neraca mereka. Dia nyontohin Block Square. Oke, perusahaan lain ikut, siapa lagi? Kedua, para penambang Bitcoin, miners, mereka bakal cenderung nahan lebih banyak Bitcoin hasil tambangnya. Jadi supply yang masuk pasar berkurang. Nahan supply ya. Terus? Ketiga, persaingan ketat antar penerbit ETF Bitcoin Spot. Nah, produk investasi ini kan bikin institusi lebih gampang masuk. Persaingan antar mereka bakal dorong edukasi, marketing, dan akhirnya akumulasi Bitcoin lebih banyak lagi oleh institusi. Jadi ETF ini penting banget ya buat adopsi institusi? Banget. Terakhir, tekanan dari investor dan kebutuhan nyari aset modal yang lebih bagus bakal maksa perusahaan-perusahaan di indeks gede kayak Russell 1000, 2000 buat ikutan juga akhirnya. Mau nggak mau. Wah, jadi efek domino gitu ya? Nah, dalam skenario ini, Saylor lihat peran edukasi itu penting banget. Usaha dia, termasuk pidato-pidato kayak di Praha itu, tujuannya ya buat ngebentuk ulang cerita soal Bitcoin. Bukan sebagai alat perang lawan pemerintah gitu ya? Bukan. Tapi sebagai inovasi teknologi yang netral, yang bermanfaat buat semua orang. Sebuah modal digital buat era informasi. Tujuannya ngurangin takut, salah paham, dan bangun jembatan ke para pengambil keputusan di dunia keuangan dan pemerintah. Supaya nggak dianggap ancaman terus ya? Betul. Analogi penutupnya dia soal posisi Bitcoin di masa depan juga kuat banget sih.
Bitcoin itu katanya kayak properti paling mahal di lokasi paling strategis dunia. Ibaratnya kayak distrik Manhattan di New York. Kenapa Manhattan? Karena langka banget cuma 21 juta koin kan, terus posisinya sentral di jaringan ekonomi digital global yang terus tumbuh. Karena langka dan strategis ini, dia yakin properti digital ini bakal selalu dicari. Sama individu, perusahaan, dan mungkin nanti bahkan negara. Analogi yang kuat buat nunjukin kelangkaan dan nilai strategisnya ya. Ya, jadi kalau kita tarik benang merah nih dari semua omongan Saylor tadi, ada beberapa hal penting banget yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, betapa pentingnya definisi. Cara kita ngelihat Bitcoin sebagai properti modal digital versus mata uang emas digital itu ngubah segalanya. Setuju, perspektifnya jadi beda jauh. Kedua, argumen dia soal keunggulan Bitcoin sebagai penyimpan nilai di zaman sekarang, di tengah mata uang fiat yang melemah dan aset tradisional yang hasilnya kurang oke. Iya, solusi teknologi buat masalah moneter katanya. Ketiga, kasus MicroStrategy sebagai contoh nyata. Dan berani, gimana perusahaan bisa masukin Bitcoin ke neraca sebagai aset modal strategis. Nah, pertanyaannya sekarang, semua ini artinya apa buat Anda? Mungkin ini ya pemikiran penutup yang bisa Anda renungkan lebih jauh. Michael Saylor itu nggak cuma lihat Bitcoin sebagai mainan investasi baru. Dia ngelihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih dasar. Sebuah pergeseran teknologi dalam konsep modal itu sendiri. Pergeseran teknologi dalam modal, wah berat nih. Iya, coba bayangkan. Kalau dia benar, kalau modal di era digital nanti emang makin berbentuk digital, desentralisasi, berbasis jaringan kayak Bitcoin, apa artinya? Implikasinya bisa gede banget. Lebih dari sekedar pilihan investasi Anda pribadi. Contohnya, gimana? Ya, gimana nanti cara perusahaan ngelola kas mereka? Gimana negara ngelola cadangan devisanya? Kebijakan moneternya? Dan gimana struktur pasar modal global bakal berubah buat nampung kelas aset baru yang radikal ini? Wah iya ya, pertanyaan besar semua itu. Nah, itu dia. Ini pertanyaan-pertanyaan besar soal masa depan keuangan di era digital yang kayaknya seru buat terus Anda eksplorasi. Menarik banget. Oke, terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga nambah perspektif baru ya buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.